Ucap syukur dan berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau Raja kami Tuhan, Engkau segalanya Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Sepanjang minggu ini kami mengucap syukur dengan apapun yang terjadi karena kami tahu bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur juga Tuhan bahwa ke depan Engkau juga menyertai dan memimpin dan membimbing kami Bapa. Kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami telah memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, memberikan persembahan yang keluar dari hati kami atas rasa syukur apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Biarkan kami Tuhan boleh duduk diam dan tenggelam sekali lagi Tuhan dengan rasa syukur untuk boleh melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami dan jiwa kami kembali bergairah untuk memuliakan Engkau Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pertanyaan jiwa kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk memelihara, Tuhan tidak pernah berhenti untuk menguatkan anak-anaknya, Tuhan tidak pernah berhenti untuk membawa sukacita bagi umatnya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh meneguhkan kami, menguatkan kami dan memberikan jawaban di dalam kehidupan dan jiwa kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang sangat tidak sempurna dan berdosa ini Tuhan, kiranya boleh menjadi bejana tanah liat untuk boleh membawa kemuliaan-Mu, yakni Engkau dan firman-Mu Tuhan pada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Shalom. Ya, oke. Ya, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar sedikit ya tentang identitas kita di dalam Kristus. Tapi saya mau ceritakan sendiri apa yang menjadi pikiran saya atau mungkin perasaan saya sepanjang 2 hari ini ya. Oke, saya dengan Om Yo dan kaum bapak-bapak ya kan, sore hari kami ke Adiasa betul ya. Oke, salah satu ibunda tercinta dari anggota jemaat di tempat ini yang meninggal dunia. Nah, esoknya tepatnya hari Sabtu kemarin gitu kan, saya undang teman-teman kami berkumpul, kebetulan saya ketua musyawarah guru agama se-Surabaya untuk tingkat SMA. Ya, kami mau mengakhiri masa jabatan kami gitu ya. Jadi akhirnya kami sepanjang ini akhirnya kami sadar bahwa segala sesuatu itu ada akhirnya gitu kan. Sorenya kemudian ya kan tetangga kami juga dikabarkan kritis dan kemudian meninggal ya kan. Jadi yang unik adalah tetangga kami ini setiap pagi selalu saya lihat kalau berangkat kerja gitu ya. Setiap pagi saya lihat gitu kan, dia orangnya rajin, kadang-kadang bersih-bersih taman gitu ya. Dan salah satu tokoh sepuh yang ada di perumahan kami gitu ya. Jadi dan hari ini ketika saya berangkat ke sini, saya tidak melihat beliau lagi. Biasanya saya lihat beliau mungkin ada di pinggir jalan atau mungkin lagi bersihkan taman dan sebagainya. Dan saya merasa, saya berpikir begini, wah ternyata segala sesuatu itu ada akhirnya, betul ya. Segala sesuatu ada akhirnya. Kemudian saya teringat dengan ayat firman Tuhan yang berkata bahwa hidup manusia itu seperti uap. Betul ya? Pernah dengar ayat firman Tuhan itu ya? Bahwa sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan ya. Yang paling paham ini adalah ibu-ibu yang biasa bikinkan kopi buat suaminya, betul ya? Kalau kita seduh air panas kan ada uapnya, betul ya? Sebentar kelihatan dan sebentar tidak kelihatan gitu kan. Lalu kemudian saya berpikir lagi, andai kata memang kalau hidup itu sebentar kelihatan dan sebentar tidak kelihatan, ya gitu ya. Kalau Tuhan itu tidak ada atau mungkin sorga itu tidak ada, kira-kira hidup yang sebentar ini berarti atau tidak? Betul ya. Maaf ya, saya kalau mikir selalu yang dalam-dalam kayak gitu Bapak Ibu ya, karena saya pinter, enggak bercanda. enggak gitu kan. Saya baru pikir gini, loh kalau hidup itu singkat, seperti yang teman-teman ateis katakan gitu kan, setelah kematian tidak ada apa-apa, betul ya? Karena tidak ada Tuhan, tidak ada sorga, tidak ada neraka. Nanti setelah kematian itu gimana gitu loh. Saya bayangkan kalau hidup itu begitu singkat, dan setelah kematian tidak ada apa-apa. Bapak Ibu lebih cenderung pesimis atau optimis? Yuk, tentang hidup ini. Coba pikirkan, pesimis atau optimis? Cenderung saya katakan cenderung pesimis, betul lah ya. Ngapain? Toh nanti ya kita gak dapat apa-apa, betul ya. Ngapain? Toh nanti ya hilang semuanya begitu ya. Tetapi ketika kemudian saya kembali melihat dari sudut pandang Alkitab, kalau kita yakin bahwa setelah kematian kita akan bersama dengan Tuhan selamanya, kekal ya kan.
maka apa yang kita lakukan di dunia ini bermakna, betul tidak? Betul ya? Apa yang Tuhan katakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Bahkan kita nanti di surga akan menerima upah. Artinya bahwa begini loh Bapak Ibu, ketika orang meniadakan Tuhan, sebenarnya dia bukan hanya meniadakan kepercayaannya gitu loh. Tapi dia juga meniadakan bagi saya pribadi pengharapan dan kebahagiaan. Bisa dipahami? Dan syukurnya adalah begini, waktu itu kemudian saya akhiri dengan rasa syukur. Kenapa? Saya bersyukur bahwa saya bukan hanya meyakini ada sorga dan neraka dan ada Tuhan, tapi saya bersyukur bahwa yang benar-benar adalah Tuhan. Betul ya? Telah datang ke dunia ini, mati dan bangkit bagi saya, dan Roh Kudus memberikan iman untuk saya bisa percaya kepada Tuhan yang benar itu loh. Tuhan yang tepat, betul ya? Jadi kalau ada orang bertanya, Tuhan yang mana? Loh, keyakinan akan Tuhan itu banyak. Tapi Tuhan tak mungkin banyak, betul lah ya? Kalau Tuhan itu banyak, berarti nanti ada RT-nya, RW-nya, betul lah ya? Oh ya. Nah, keyakinan akan Tuhan bisa banyak, tapi tak mungkin Tuhan itu banyak. Betul ya? Bapak Ibu pernah lihat proyek yang dikerjakan oleh banyak orang gitu ya. Semburat, betul lah ya? Tidak beraturan ya. Makanya kalau kerja kelompok, anak-anak itu sering berantem, betul lah ya? Mestinya begini, enggak bisa begini, malah enggak jadi, betul lah ya. Tapi kita tahu bahwa dunia ini begitu indah, begitu presisi, kita tahu bahwa pembuatnya pasti satu, enggak mungkin banyak. Ya, enggak mungkin banyak. Nah, syukurnya adalah Tuhan yang kita ketahui, Tuhan yang benar itu, oke? Keyakinan Tuhan memang banyak, tapi Tuhan cuma satu. Syukurnya Tuhan yang satu itu telah datang ke dunia ini dan kita kenal dengan Yesus Kristus. Sehingga kemudian kita meyakini bahwa kekekalan kita bersama dengan Kristus dan hidup di dunia ini bermakna, bernilai. Bahkan kita bisa katakan bahwa hidup adalah Kristus. Loh, kenapa hidup adalah Kristus? Karena kita pun juga nanti ketika mengakhiri di dunia ini dan membuka mata kita di dalam kekekalan, kita bersama dengan Kristus. Karena di dalam kekekalan kita bersama dengan Kristus, maka di hidup yang pendek juga kita harus hidup bersama dengan Kristus. Bisa dipahami ya? Kenapa kita harus melakukan firman Tuhan, kenapa harus mempraktekkan firman Tuhan? Karena kita tahu bahwa kita sedang hidup bersama dengan Kristus. Oke? Nah, saya fokus kepada bagaimana kita berharga itu karena Kristus. Ya. Saya sendiri pribadi adalah seorang remaja yang dulunya itu minder Bapak Ibu ya. Kuper, minder gitu kan, kalau sekolah itu selalu duduk di bangku paling pojok. Pilihan saya pojok paling belakang, ya kan? Atau pilihan saya pojok paling depan meja guru. Kalau saya duduk di belakang berarti saya datangnya on time. Ya, ada space. Kalau saya duduk di meja guru, berarti saya datangnya terlambat. Karena semua orang duduk di belakang gitu kan. Yang tersisa di depan guru gitu ya. Oke. Nah, saya minder, kemudian kuper gitu kan, juga nggak berani berteman. Saya punya citra diri yang sangat buruk. Nah, saya merangkak untuk mencari keberhargaan diri itu dengan baca buku pengembangan diri, ya kan, kemudian buku-buku psikologi gitu ya. Salah satunya seperti itu yang memotivasi saya ambil psikologi sebenarnya, ya kan. Oke, tujuan saya untuk bisa memahami diri, ya kan. Buku-buku training-training psikologi juga saya sudah dengarkan ya, Brian Tracy, T. Harv Eker, Anthony Robbins, Robert Anthony, ya kan, siapa lagi, Zig Ziglar betul ya. Ya, Bob Proctor itu saya baca semuanya itu untuk boleh memahami diri sendiri. Tapi kemudian ketika saya kembali kepada firman Tuhan, ternyata tidak ada hal yang begitu fundamental untuk membuat kita merasa berharga diri, memiliki harga diri yang secara tepat dan secara kuat selain firman Tuhan. Nanti kita akan lihat itu bersama-sama. Nah, izinkan saya next. Bisa enggak, ya kan, kita berbahagia tanpa Tuhan? Mengingat ketika kita berusaha untuk merasa bahwa kita ini berharga, kan tujuannya kita berusaha untuk apa? Bahagia, betul nggak ya? Bapak Ibu posting di sosial media supaya apa? Orang lain bahagia atau Bapak Ibu bahagia? Halo? Kalau Bapak Ibu sedang posting tujuannya apa? Orang lain berbahagia atau Bapak Ibu berbahagia? Kita bahagia kan? Meskipun tulisannya berbagi kebahagiaan, betul? Tujuannya adalah supaya kita berbahagia, betul ya? Kenapa? Biar orang lain pandang saya keren gitu loh, betul ya? Oke. Nggak usah malu-malu Bapak Ibu, saya begitu soalnya. Kalau khotbah gini nih saya minta jangan lupa difoto ya. Supaya tujuannya biar orang lain pandang saya keren, biar orang lain pandang saya itu penting, betul tidak? Ya biar lain orang lihat bahwa saya itu bahagia. Makanya kita semua tidak pernah posting foto-foto yang menunjukkan wajah kita sedang sedih, betul lah ya?
meskipun hidup kita 90% sedih, 10% bahagia, kita tetap posting 100% adalah yang 10% itu, betul ya? Yang bahagia-bahagia gitu loh, supaya orang lain pandang kita itu keren, supaya orang lain lihat kita itu hebat, supaya kita bahagia. Enggak ada masalah dengan itu selama tidak melawan atau menentang kehendak Tuhan. Tapi pertanyaan adalah, mungkinkah kita bahagia, memiliki kebahagiaan sejati tanpa Tuhan? Ini wajahnya Epikuros, Bapak Ibu ya. Oke, Epikuros berkata begini, lu mau bahagia? Ya kan? Oke, belum. Ya, kamu mau bahagia? Gampang. Loh, gimana caranya? Jangan percaya Tuhan. Loh, kok bisa? Karena kalau kamu percaya Tuhan, berarti kan dia punya moral nih. Nah, kalau kamu melanggar ketetapan Tuhan, apa yang terjadi? Merasa bersalah. Nah, kalau kamu merasa bersalah, bisa enggak kamu merasa bahagia? Betul ya? Terus, kalau kamu mati masuk mana? Neraka. Nah, kalau kamu yakin akan masuk neraka, bisa enggak di dunia ini kamu merasa bahagia? Ya enggak juga sih. Takut masuk neraka, merasa bersalah, malu dengan diri sendiri. Wah, ya tak mungkin lah saya bisa merasa bahwa saya ini bahagia dengan diri saya sendiri. Maka Epikuros, ya ini filsuf abad 200 tahun sebelum Yesus lahir, ya di Yunani. Dia berkata begini, sudah kalau gitu enggak usah percaya Tuhan. Betul ya? Karena kalau Tuhan enggak ada, kamu enggak perlu merasa bersalah. Lu mau jadi apapun enggak perlu merasa bersalah. Oke, kamu juga enggak perlu takut akan neraka. Bahagiakan hidupmu dengan semua yang kamu mau. Nah, prinsip ini kita kenal dengan hedonisme. Jadi filosofi hedon itu artinya perut gitu Bapak Ibu. Ya, perut ini kan pengennya mau dipuaskan, betul lah ya? Pagi sarapan ya kan, siang gitu kan. Meskipun udah makan siang lihat bakso, loh kok tiba-tiba lapar, betul ya? Gitu kan. Kadang-kadang kan gitu kan. Nah, itu gaya hidup hedon, betul ya? Jadi maunya dipuaskan, maunya disenangkan. Nah, Epikuros adalah salah satu orang yang mencetuskan teori ini. Jadi cara untuk bahagia adalah nggak usah fokus kepada yang lain, fokus kepada kebutuhanmu dan puaskan itu. Nggak usah mikirin yang lain, nggak usah Tuhan-Tuhanan, nggak usah yang lain. Ini namanya gaya hidup hedon, ya hedonisme, menyenangkan diri. Nah di dunia modern gimana caranya hedon? Ya yang penting gue jalan-jalan, ngabisin duit, ada gaji, ya kan pergi ke mall, belanja A, belanja B, makan A, makan B dan sebagainya. Terus kemudian foto-foto dan kemudian glamor lah istilahnya orang bilang hidupnya glamor. Jadi menyenangkan diri sendiri, mengingat hidup itu cuma sekali. Gitu ya. Oke, nah pertanyaannya apakah itu jalan bahagia? Nanti kita akan lihat sama-sama, apakah itu jalan bahagia yang tepat? Karena Alkitab berkata bahwa banyak jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Pemikiran Epikuros nampaknya masuk akal loh, ya kan? Oke, next. Nah, mungkinkah kita bahagia dari diri kita sendiri? Oke, mungkinkah kita bahagia dari diri kita sendiri? Makanya banyak orang ikut seminar-seminar motivasi, citra diri yang positif, ya kan? Tidak ada masalah dengan itu. Cuman masalahnya begini. Orang-orang yang mengajarkan tentang citra diri yang positif cenderung kepada bahwa dirimu hebat, dirimu keren, dirimu istimewa, dirimu spesial. Semuanya adalah dirimu, dan dirimu. Dipandang dari sisi yang positif. Sudah paham ya? Tetapi masalahnya adalah dari sudut pandang Alkitab itu bukan identitas yang sejati. Identitas kita yang sejati itu bukan identitas positif, tapi identitas yang lengkap. Bahwa kita dulu adalah orang yang telah jatuh di dalam dosa, terhukum, ya kan, hina, bahkan kalau boleh katakan sampah, betul ya? Makanya Yesus mati makanya neraka disebut dengan Gehenna, yang artinya tempat pembuangan sampah akhir, kayak gitu ya, TPA gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu TPA gitu kan, oke, keputih misalnya kan, TPA keputih, nah itulah neraka gitu kan. Jadi barang yang paling tidak berguna ditaruh di situ. Nah kita itu begitu Bapak Ibu. Tetapi kita ini yang buruk, yang negatif, yang rendah, yang hina, tetapi kita diangkat dan dimuliakan oleh Kristus. Menjadi biji matanya, kepunyaannya, umatnya. Pelan-pelan. Di manakah, atau gini, Alkitab menyebut Daud, mungkin masih ingat dengan khotbah saya beberapa waktu yang lalu, Daud diambil dari kandang domba. Betul ya? Kenapa Alkitab menyebut itu? Bahwa Raja Israel diambil dari kandang domba. Untuk menunjukkan kepada kita semua, Raja yang hebat itu dipilih Tuhan, tapi asalnya dari mana?
kandang domba. Maksudnya apa? Orang yang kerjaannya rendah, betul ya? Dan kenapa kemudian Alkitab menceritakan pemanggilan atau pengurapan Daud yang menurut saya itu sangat buruk loh Bapak Ibu. Bayangkan bagaimana ayahnya itu bisa lupa anaknya, betul ya? Nah, Om Yu pernah sampaikan ada kemungkinan waktu itu Isai yaitu ayah daripada Daud meyakini bahwa ibunya selingkuh, betul lah ya. Jadi anaknya ini gak dianggap gitu loh. Alkitab selalu menggambarkan gitu loh, yang tidak dianggap kemudian dipilih Tuhan dan dimuliakan Tuhan. Betul ya? Maka citra diri kita harusnya seperti dengan Alkitab. Mungkin pernah dengar ayat mengatakan bahwa kamu adalah biji mataku. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, kamu itu biji mataku. Ya, biji mata itu kan sesuatu yang paling kita lindungi, betul lah ya. Nah, Om Yu itu kan bawa tetesan aja gitu kan. Sesuatu yang dilindungi gitu. Oli mobil boleh lupa, tapi tetes mata enggak boleh lupa, betul ya Om ya? Betul ya? Karena mobil dengan mata masih berharga mata, betul ya gitu kan. Oke, ya. Penting gitu loh. Oli mobil boleh lupa, tapi tetes mata enggak boleh lupa, begitu ya. Oke. Nah, jadi artinya begini, bahwa ini sesuatu yang sangat berharga dan dilindungi. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ayat yang sebelumnya, Tuhan itu berkata begini, aku itu manggil kamu itu dari padang belantara yang tidak berpenghuni. Ngerti ya? Asalmu itu dari tempat yang tidak ada artinya. Padang belantara itu apa sih? Bukan pemukiman, bukan kota, betul ya? Orang nggak mungkin lah mau ke sana gitu. Apa yang mau dilihat dari padang belantara? Yang tak berpenghuni, nah, itu liar gitu loh. Nah, aku tuh panggil kamu tuh di situ, dan aku bawa kamu, keluarkan kamu, dan kamu jadi biji mataku. Maka dalam hal ini boleh baca buku-buku pengembangan diri, boleh, ya kan, saya sendiri pun juga membaca itu. Tetapi itu tidak lengkap, ya kan, pemahaman mengenai diri kita yang lengkap, cuman hanya di dalam Tuhan. Jadi paham ya? Dengan demikian ketika kita memahami identitas diri kita, siapa kita, nah itulah yang menjadi modal kita untuk merasa bermakna, betul ya? Nah kalau kita sudah merasa bermakna, kita punya kesempatan atau punya hak untuk berbahagia, betul ya? Kenapa sih kita suka ngobrol dengan orang lain atau mungkin ketemuan yuk di kafe yuk gitu kan? Kok seneng gitu ketemu dengan teman gitu? Karena waktu kita ketemu dengan teman, kita seneng dia juga seneng ada kita, betul ya? Sehingga kita merasa bermakna, betul ya? Betul ya? Kita merasa bermakna. Kenapa kita perlu ada persekutuan ya? Itu mungkin Tuhan juga mengizinkan kita supaya kita bisa merasa bermakna dari persekutuan, betul ya? Shalom, betul ya? Apalagi kalau gereja-gereja yang menerima dengan baik, shalom ya kan, di mana rumahnya itu kayaknya kita merasa bermakna, betul ya? Kita diorangkan gitu loh, kita merasa bermakna. Dan ketika kita merasa bermakna, kita menjadi bahagia. Betul ya? Kita menjadi bahagia. Oke? Nah, artinya bahwa Tuhan sendiri juga rindu Bapak Ibu bahagia, tapi jangan dari diri sendiri. Ya kan? Karena itu pemahaman yang tidak utuh bahkan cenderung salah. Jangan dengan meniadakan Tuhan. Oke, bisa jadi kebahagiaan yang Anda bangun itu bukan kebahagiaan yang sejati. Ya, next. Injil, kata Timothy Keller, itu mengatakan begini, bahwa saya begitu cacat, ya, sehingga Yesus harus mati untuk saya. Namun saya begitu dikasihi dan dihargai, sehingga Yesus dengan rela mati untuk saya. Pemahaman ini mengarahkan pada kerendahan hati yang mendalam dan kepercayaan diri yang mendalam pada saat yang sama. Jadi paham ya? Orang kalau di kampung saya itu Bapak Ibu, kalau hari Minggu itu teng gitu ya. Wah, kami ke gereja. Bapak Ibu bisa lihat para ibu-ibu itu sudah kayak toko emas. Betul, saya ngelihat sendiri. Saya sampai marah sama istri saya, bukan marah, gimana ya, saya tegur istri saya gitu kan. Jadi di rumah kami itu kan simpen emas ya Bapak Ibu ya. Itu pemberian mertua kepada istri, jadi jangan dibilang bahwa saya belikan. Saya tidak pernah membelikan apapun pada istri saya gitu kan. Nah terus dibawa. Loh kita ini nanti lewat bandara, kemudian naik bis dan sebagainya, ngapain bawa barang-barang begitu? Biar nggak malu. Loh, saya bilang. Waktu itu saya belum memperhatikan hal itu. Akhirnya kemudian begitu hari Minggu istri saya pakai gelang emas, kalung emas, anaknya dikasih lagi kalung emas gitu kan. Untung suaminya nggak dikasih karung salib besar gini emas gitu kan, enggak gitu ya. Nah begitu kemudian sampai sana saya ngelihat, oh iya ibu-ibu sudah gelangnya itu banyak Bapak Ibu. Kalungnya ya kan
banyak gitu kan, terus antingnya yang panjang-panjang begitu kan, emas semua gitu kan. Ya kan, jadi saya ngeliat, loh kok jadinya jor-joran betul lah ya. Jadinya itu jor-joran emas gitu loh, ya kan. Apalagi kalau dibawa emas Surabaya menurut mereka kurang bagus, emas yang dari sana yang bagus gitu, karena lebih asli, kata mereka begitu gitu ya. Gitu kan, untung saya tidak perlu bawa, ya kan. Karena apa? Saya tidak perlu emas Bapak Ibu. Kenapa? Saya mas-mas yang datang dari Surabaya ke sana. Saya sendiri adalah mas-mas gitu kan. Nah, akhirnya ketika saya lihat itu, oh iya, Anda bisa melihat. Jadi keberhargaan diri mereka itu, gini loh, mereka tuh ingin dipandang dari apa yang mereka punya. Bisa dipahami ya? Mereka tuh ingin dipandang dari apa yang mereka punya gitu loh. Mereka tuh ingin dipandang mulia dari benda-benda mulia. Itu masalah. Karena keberhargaan dan kebermaknaan berdasarkan sesuatu yang di luar diri dan lebih rendah daripada diri, betul ya? Ya ini benda mulia. Sedangkan identitas kita, kebahagiaan kita, kebermaknaan kita adalah bahwa Anda dan saya itu mulia karena Dia. Bisa dipahami? Nah, hari ini kita belajar, kita mulai menggeser. Ya kan, kalau mungkin gereja ini kan sering mengajarkan tentang hati-hati dengan berhala. Bisa jadi mungkin kepunyaan kita, itu berhala kita. Saya yakin bahwa para ibu-ibu itu kalau mungkin, karena memang bukan dari gereja kita ya Bapak Ibu ya. Saya yakin kalau kita selidiki hatinya paling dalam, yang dia cari adalah kemuliaan dari benda-benda mulia, betul ya? Ketika benda-benda mulia itu dijadikan identitas diri mereka, bahwa diri mereka mulia, maka benda-benda mulia itu adalah berhala mereka, betul tidak? Kebanggaan mereka. Oke? Yang sesuatu yang gini, berhala itu apa sih? Sesuatu yang membuat Anda bahagia dan bermakna, dan kalau itu bukan Tuhan, itulah berhala. Bisa dipahami ya? Tuhan Yesus itu siapa? Dia yang membuat saya berbahagia, Dia yang membuat saya bermakna, itu Tuhan, itu Allah. Tetapi kalau yang menggeser itu adalah benda mulia, jabatan mulia, atau mungkin kendaraan yang mulia, ya nggak mau bemo ya Bapak Ibu, maunya Alphard gitu ya gitu kan, yang udah Alphard dicat emas lagi gitu kan, wah gitu kan. Nah sesuatu yang mulia yang membuat Anda bermakna, berbahagia, dan kalau itu bukan Tuhan, itu adalah berhala. Sama, percaya diri kalau itu bukan dari Tuhan, itu adalah berhala. Anda membangun pada dasar yang bukan dasar yang sejati. Tetapi ketika kita memahami diri kita, identitas kita dari Alkitab secara lengkap, Timothy Keller itu mengatakan gini, di saat yang sama kita percaya diri, tapi juga rendah hati. Betul lah. Kan biasanya orang kalau mau ingin memuliakan diri itu kan cenderung apa? Cenderung sombong, betul ya? Dan merendahkan yang lain. Betul ya? Oh dia punya mobil, piro sih, siji, saya punya dua, apa, becak, betul, misalnya gitu ya, menang jumlah, betul ya, oke, ya sama kalau misalnya saya kadang-kadang waktu remaja gitu terlambat begitu, wah duduk terlambat, aduh kenapa saya terlambat ya, begitu ada yang lebih terlambat daripada saya berbahagia, untung bukan aku yang paling telat, betul ya, saat yang sama saya ingin menyenangkan diri, betul ya, saya merasa tidak begitu buruk, tapi saya merendahkan orang lain, paling telat misalnya begitu ya. Oke, jadi kepercayaan diri di dalam kekristenan adalah begini, keberhargaan, kebermaknaan di dalam kekristenan ketika kita melihat bahwa diri kita ini buruk, rendah, tapi dimuliakan oleh Tuhan, di saat yang sama kita nggak bisa sombong. Kenapa? Saya dengan dia sama-sama adalah orang berdosa, betul ya? Saya dengan dia adalah sama-sama orang yang tak bermakna, tak berarti. Maka ketika kita ketemu dengan anak Tuhan yang mungkin ekonominya lebih lemah dibanding kita juga nggak bisa sombong. Saya dan dia sama-sama kotoran, betul ya? Yang diangkat oleh Tuhan yang mulia. Jadi paham ya? Dengan mereka yang mungkin beda suku, mungkin kita juga nggak bisa berkata bahwa, wah saya lebih baik, enggak. Bahkan ketika Yesus pernah memberikan ilustrasi kepada orang Yahudi pada waktu itu, ada orang Yahudi yang berdoa, Tuhan aku bersyukur, aku bukan perampok, sambil mungkin ngelirik sebelahnya gitu ya. Oke, aku bukan penjudi, aku bukan pezina, aku ini hidup mulia, misalnya begitu ya. Sedangkan yang sebelahnya adalah pemungut cukai. Tuhan aku ini orang yang berdosa.
ampuni aku. Gak berani melihat ke atas, menundukkan sambil mukul-mukul dadanya. Dan dia mungkin nangis gitu ya, dan dia pergi meninggalkan bait Allah. Yesus berkata apa? Dari dua orang ini, manakah yang dibenarkan Tuhan? Dan Yesus berkata, orang pemungut cukai. Yang merasa bahwa dirinya ini berdosa, itu dimuliakan oleh Tuhan. Tapi ketika orang memuliakan dirinya dari perbuatannya dan dari dirinya, justru tidak dimuliakan oleh Tuhan. Oke? Nah, kesadaran diri ini juga meruntuhkan baik kesombongan maupun kerendahan hati yang palsu. Yaitu kata Timothy Keller. Oke? Nah, mari kita sama-sama melihat prinsip-prinsip apa yang kita bangun yang terus kemudian kita harus katakan pada diri kita untuk membangun kebermaknaan yang sejati. Ya Bapak Ibu, kebermaknaan sejati. Next. Lukas 15 ayat 3 sampai 7. Agak sedikit panjang ya, mohon bersabar karena ini ujian Bapak Ibu. Ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu ya. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan, kalau Bapak Ibu khawatir Tuhan pelihara enggak ya? Tuhan jaga enggak ya? Tuhan pimpin enggak ya? Tuhan dengar doa kita enggak ya? Loh, itu hal yang sepele untuk Tuhan bisa lakukan dibanding menyerahkan anak untuk mati bagi kita, betul enggak? Maka kalau hal yang paling berat yang mestinya sebagai manusia kita lihat, menyerahkan anak itu kan hal yang paling berat, betul ya? Iya kan? Menyerahkan anak, apalagi jangankan begitu, menyerahkan anak dalam pernikahan itu berat gitu ya, betul ya Ci Yuli ya? Menyerahkan anak untuk menikah dengan orang lain gitu loh, itu berat gitu kan. Karena saya membayangkan gitu kan, anak saya perempuan nanti kalau menikah dengan orang lain itu, iya memang berat, gak gampang. Menyerahkan anak untuk orang lain menikah itu juga berat. Apalagi menyerahkan anak untuk mati bagi orang asing, itu berat. Tapi Bapa mau melakukannya untuk siapa? Untuk kita. Masa akan memelihara, mencukupkan, ngasih makan, melindungi, memimpin, membimbing, Tuhan nggak lakukan? Aneh tau? Tuhan pasti mudah melakukannya dan mau melakukannya. Next ya. Oke. Nah, siapakah yang akan siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kata merah yang pertama. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, ya kan? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah mana? Kanan Allah, ya kan? Jadi penasehat, jadi pembela kita, yang ngomongin kita di dekat Allah, itu Kristus, ya. Yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Enggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Loh kenapa? Karena kita ini orang pilihan, karena ini kita sudah dibenarkan, karena kita ini tidak dihukum lagi, tidak bersalah lagi. Bahkan Kristus mau mati bagi kita. Nah mungkin poin yang pilihan, membenarkan, menghukum, dan Kristus telah mati itu adalah 4 prinsip kita untuk boleh merasa bermakna di dalam Kristus. Ya, bermakna di dalam Kristus. Saya sedikit melihat unik loh Alkitab ini kalau membawakan satu ayat, atas dan bawah itu diapit kayak sandwich. Bapak Ibu pernah makan sandwich ya, betul ya? Ya, jangan lemper terus Bapak Ibu, sekali-sekali coba yang western food gitu ya. Oke, sandwich ya kan, rotinya atas sama rotinya bawah, rotinya sama betul ya? Dalamnya macam-macam. Nah, kalau kita bisa lihat ayat ini atasnya sama bawahnya sama. Yesus yang mati, betul ya? Dan ditutup dengan Yesus yang mati. Artinya bahwa kebermaknaan kita nggak boleh lepas dari kesadaran atau iman bahwa Yesus telah mati untuk kita. Ya, oke. Nah, ini adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Next. Makanya mungkin sedikit saya mengingatkan kembali, Karl Barth itu mungkin pernah dengar ilustrasi ini ya. Karl Barth itu pernah ditanya mahasiswa. Karl Barth ini teolog yang sangat terkenal Bapak Ibu, keren banget. Dia salah satu teolog yang membawa aliran baru yang modern, namanya jadi kok tiba lupa neo apa gitu ya. Neo ortodoks kalau nggak salah ya. Nah, Karl Barth itu berkata waktu ditanya mahasiswanya begini, Pak, coba dirangkum Kejadian sampai Wahyu itu rangkumannya apa? Ya kan? Karl Barth mengatakan, Yesus sayang padaku, Alkitab mengatakannya.
Iya, dari Kejadian sampai Wahyu itu kesimpulannya cuma satu. Yesus sayang padaku. Mahasiswanya ketawa, Bapak ngutip lagu ya, ngutip lagu. Tapi justru Calvert itu mukanya marah. Saya serius. Kejadian sampai Wahyu kesimpulannya cuma satu. Yesus sayang padaku. Betul ya? Dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus sayang padaku. Jadi kalau kita baca Alkitab, jangan kemudian kita fokus dengan, oh ini ayat untuk orang lain, oh ini ayat untuk orang lain. Enggak. Inti daripada ayat Alkitab adalah Yesus sayang padaku. Maka ketika kita buka Alkitab, mari kita lihat gitu loh. Ya kan, apa kasih Tuhan pada saya? Apa mau Tuhan pada saya? Kalaupun itu ada satu perintah, kita tahu bahwa perintah itu adalah untuk kebaikan saya. Oh ya, saya kasih perintah anak saya, lu kalau terima makanan dari tetangga, betul gimana? Boleh nggak? Saya bilang boleh, tapi kamu harus izin saya, betul ya? Itu instruksi, tapi instruksi itu lahir dari kasih saya kepada anak saya. Betul ya? Next. Nah, jadi begini Bapak Ibu, dasar bahwa kita ini berharga, oke, sudah jangan lagi dari apa yang kita punya. Jangan lagi dari prestasi kita. Mari bangun rasa keberhargaan kita, itu bukan dari apa yang kita lakukan, tapi apa yang Tuhan lakukan. Maka dengan demikian Anda punya citra diri yang lengkap, biblical, kuat. Ya, kuat. Nah, saya berikan kutipan lagi, ya kan? Oke, saya berikan beberapa kutipan kali ini dari John Piper ya. Kenapa kok dikasih kutipan terus Pak? Kelihatan kalau saya membaca buku Bapak Ibu. Bercanda. Kita itu dimaksudkan untuk bergantung pada Tuhan. Untuk, ini saya suka dari John Piper. Untuk segala hal. Makanya dalam level doa pun, berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Gaji Bapak Ibu mungkin cukup. Perusahaan Bapak Ibu mungkin mampu untuk membiayai Anda makan. Tapi kita tuh dipanggil untuk bergantung dalam segala hal. Even ketika kita menerima nasi dan ikan misalnya meskipun cuma tempe, kita berkata bahwa ini dari Tuhan. Karena memang kita dipanggil untuk bergantung kepada Tuhan dalam segala hal. Memang kita tidak dimaksudkan untuk mandiri Bapak Ibu. Memang kita dicipta itu bukan untuk menjadi sendiri tanpa siapapun dan tanpa Tuhan. Tidak, kita itu dicipta, itu bergantung kepada Tuhan. Ketika orang itu menggeser Tuhan dari hidupnya, justru dia menjadi manusia yang tidak seutuhnya. Ya, itulah mengapa Yesus berkata apa? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Termasuk rasa percaya diri kita, rasa keberhargaan diri kita, identitas kita, itu harus juga datang dari Tuhan. Betul ya? Makan, dari mana? Itu mbok-mbok yang jual gitu kan. Terus kok bisa datang ke meja? Ya gua yang bayar. Tapi waktu kita mau ambil satu suap, kita berkata, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Karena kita tahu mungkin prosesnya nampak natural, tapi kita tahu bahwa ini juga adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan yang supranatural. Bisa dipahami ya? Bahkan untuk level makan pun kita berdoa. Kalau orang tanya gitu kan, kenapa sih kamu doa itu makan gitu kan? Ya jangan cuma mengucap syukur, tapi kita tahu bahwa makan ini dari Tuhan. Maka dalam rasa percaya diri juga kemudian harus berasal dari Tuhan. Bukan dari kemampuan untuk menangani segala sesuatu. Bukan dari kemampuan dan kebanggaan dan kebisaan pasangan diri. Yuk kita akan lihat poin yang pertama. Prinsip yang pertama, mengapa kita begitu berharga? Satu, kita ini adalah orang-orang pilihan. Ya, firman Tuhan berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan dari ayat yang tadi? Oke. Pertama, Allah memilih kita. Oke. Allah memilih kita. Waktu yang lalu, kalau Bapak Ibu mungkin beli handphone, pasti milih itu kan berdasarkan dari objeknya, betul ya? Oh, saya butuh ini loh, kenapa? Ya supaya bisa browsing atau mungkin buka YouTube cepat gitu kan. Saya mesti ganti HP gitu kan. Sometimes kita memilih begitu, ya kan? Saya pilih istri, jadi kalau anak saya tanya gitu kan, Papa kenapa pilih mama kayak gitu ya? Wah, saya pasti bilangnya yang positif kan, nggak mungkin negatif kan gitu kan. Mamamu itu dulunya tuh rajin gitu kan, seneng Papa ngelihatnya gitu kan dalam hati. Ya tetap rajin Bapak Ibu. Gitu kan. Pasti di dalam memilih selalu ada alasan memilih dari objek itu. Betul ya? Dari objek itu. Ada sesuatu yang kemudian kita bisa banggakan, ada sesuatu yang kita yakin bahwa itu akan memberikan sesuatu pada diri kita.
Tapi nggak selalu loh. Ya kan, memilih itu berdasarkan kualitas objek. Bisa jadi dari memang naturnya dia. Contoh, anak saya minta uang. Ya kan, si Kristal itu minta uang gitu ya. Kenapa? Aku mau beli hamster. Bukan, wah dia beli hamster gitu ya Bapak. Ya karena dia minta peliharaan anjing gitu, nggak kami izinkan gitu kan. Kucing itu nggak kami izinkan gitu. Akhirnya hamster kecil karena rumah kami tidak seberapa besar. Wong saya tidur aja kadang nggak ada tempat, kok anjing kok bisa masuk rumah, itu kan nggak mungkin gitu kan. Nah akhirnya beli hamster. Oke deh izinkan, nanti taruh di luar ya, iya gitu kan. Nah kemudian dia beli hamster, terus kemudian dia pilih, dia sayang. Saya kasih namanya Snowy, gitu kan. Lo kenapa? Bulunya putih. Oke, terus kenapa kamu pilih dia? Karena matanya cacat satu. Dari teman-temannya aku lihat dia kasihan. Saya pilih dia. Jadi nggak selalu bahwa objek itu yang menjadi, atau kualitas objek itu yang menjadi dasar untuk memilih. Nah saya kira kemudian saya coba untuk menghubungkan dengan ini. Allah itu juga begitu loh Bapak Ibu. Bahwa Allah itu memilih kita bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kita ini hebat, betul ya. Bahkan dalam kisah Yakub dan Esau, Alkitab katakan bahwa dia memilih sebelum mereka keluar dari kandungan. Pemilihan Allah tidak pernah berdasarkan dari kualitas kita. Pemilihan Allah berdasarkan dari keputusannya sendiri. Jadi pahami, loh kok bisa Pak? Ya kan loh, anak saya bisa milih hamster dengan cara itu, kenapa Tuhan tidak? Betul tidak? Ya kan? Kenapa tidak? Oke. Alkitab berkata begini, sebab di dalam dia, di dalam Kristus maksudnya, Allah telah memilih kita, kapan Bapak Ibu? Sekali lagi Allah memilih kita kapan? Sebelum dunia dijadikan. Ada lagunya, kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Betul ya? Bapak Ibu tahu lagu itu ya? Oke. Nah, bukan saya yang buat Bapak Ibu. Nah, Allah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Saya suka dengan kalimat sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia dijadikan. Sebelum waktu itu ada, sebelum ada detik pertama, Allah itu sudah ada dan Allah Tritunggal itu sudah memilih kita dan mendiskusikan kita. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Sekali lagi, di dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Berdasarkan apa? Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Tidak ada dasar pemilihan yang berdasarkan kita. Tuhan tidak memilih kita karena kita kudus. Bukan. Tuhan memilih kita supaya kita kudus. Jadi paham ya? Tuhan memilih kita bukan karena kita tidak bercacat di hadapannya. Bukan. Tuhan memilih kita karena Tuhan tahu kita tidak punya kemampuan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan memilih kita yang berdosa ini untuk tampil tak bercacat nantinya di hadapan Tuhan. Bisa dipahami? Jadi kalau Bapak Ibu tanya siapakah kita? Kita nggak kudus, kita ini cacat. Ya kan? Kita ini bahkan kalau boleh saya katakan kita ini debu, kita ini bahkan mungkin kotoran, kita ini sampah. Betul ya? Tapi di dalam kasih Bapa dan Putra ini mendiskusikan dan berdiskusi dan kemudian mereka mengambil keputusan berdasarkan kasih dan kehendaknya bahwa Anda dan saya dipilih. Jadi kalau hari ini kita bisa datang, kita ini bisa berkumpul di tempat ini dan kemudian kita nyanyi, kita dipilih dari segala bangsa, betul ya? Itu bukan sesuatu yang sepele Bapak Ibu. Kita ini orang-orang yang tak berarti, orang-orang yang tak pantas, kita ini kotoran kalau boleh saya katakan, kita ini orang-orang yang menjijikan, kita ini dipilih dari segala bangsa. Dan yang menariknya adalah, kapankah proses pemilihannya? Kapan Bapak Ibu? Kapan? Sebelum dunia dijadikan. Berarti Anda dan saya sudah dipikirkan Tuhan. Kapan? Sebelum dunia
dijadikan. Anda dan saya ini dikenal Tuhan. Kapan? Sebelum dunia dijadikan. Kalau Tuhan Yesus atau Bapa mengenal saya sebagai Alex Tambu Bolon, maka waktu Bapak saya itu bergadang mikirkan nama saya dan kemudian keluar nama saya, bukan sebuah kebetulan. Jadi pahami? Jadi kita bisa melihat bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu, betul tidak? Untuk menggenapi planning dia sebelum kekekalan. Tapi kalau saya cerita, nah gitu kan, kok bisa sih menikah gitu kan. Jadi pertanyaan anak saya balikin ke orang tua saya gitu ya. Dijodohkan Bapak Ibu. Saya lihat foto mama saya itu menangis gitu kan. Bukan menangis bahagia Bapak Ibu. Karena begitu disuruh pulang katanya papa sakit gitu. Begitu datang pulang langsung bikin pesta pernikahan gitu kan. Kaget dia menikah dengan pria asing. Jadi fotonya bukan menangis terharu gitu ya gitu kan. Nah tetapi kalau akhirnya mereka menikah dengan cara demikian mungkin pada waktu itu sedikit menyakitkan buat mama saya gitu kan. Kemudian lahirlah Alex Tambu Bolon yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Saya mau tanya pernikahan itu kebetulan atau tidak? Enggak ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita. Karena Allah itu dari kekekalan sampai akhir zaman terus bekerja untuk menggenapi rencananya. Kalau dunia ini masih berlangsung, generasi ini masih berlanjut, berarti ada orang-orang pilihan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan. Itu masih belum lahir, betul ya? Untuk diselamatkan. Maka dengan demikian kita meyakini bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita bisa memaknai Tuhan tidak sedang berhenti bekerja, tapi justru Tuhan terus bekerja. Mungkin sekarang kita tidak tahu, tapi one day di akhir zaman kita akan bersorak-sorai pada Tuhan. Rencanamu keren Tuhan, betul tidak? Rencanamu keren Tuhan. Tuhan dimuliakan atas sejarah dunia ini. Jadi paham ya? Nah yang menarik kalau begitu Pak, apa yang membuat kita dipilih? Tidak ada. Semuanya berdasarkan keputusan Tuhan dan diputuskan berdasarkan kasih. Artinya Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita. Maka ini yang menjadi kebanggaan kita. Makanya kalau saya lagi ada masalah gitu Bapak Ibu, atau mungkin kayak beberapa hari yang lalu tiba-tiba saya bangun kok perasaan saya nggak enak ya. Ada yang kurang, kayaknya saya merasa gagal, kayaknya saya merasa yang melakukan sebuah kesalahan yang apa namanya, atau mungkin perhitungan saya kurang tepat jadi saya merasa rugi atau gimana gitu ya. Tapi gimana mengatasi perasaan ini? Akhirnya saya mencoba dan cukup berhasil. Saya mengingat apa yang tidak dapat diambil orang-orang lain. Yaitu apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya bersyukur, saya anak Tuhan, milik Tuhan, dipikirkan Tuhan bahkan sebelum nenek moyang saya lahir. Betul ya? Dan dipandang Tuhan dan dijadikan miliknya. Wah itu akhirnya lama-lama saya bisa mulai seger lagi, mulai bangkit lagi. Ya kan, saya memperkatakan apa yang menjadi prinsip-prinsip firman Tuhan ke dalam diri saya. Nah yang pertama, kita dipilih. Bapak Ibu, dari Esau dan Yakub, mana yang dipilih Tuhan? Esau anak pertama, Yakub anak kedua. Oke. Esau kesalahannya apa? Menjual hak kesulungan dengan kacang merah. Betul ya? Kalau kacang mente nggak ada, di sana nggak ada mente Bapak Ibu ya. Oke, ya, kunjungan kacang merah. Oke, sehingga dia kehilangan banyak hal. Oke, suami istri juga bisa kehilangan banyak hal kalau saling ngacangin Bapak Ibu ya. Tahu ngacangin ya, saling cuek bercanda ya kan. Nah, tapi saya mau tanya, apakah Yakub lebih baik dari Esau? Enggak. Dia penipu. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu, nama Yakub sendiri juga artinya penipu, pencuri. Esau namanya keren, Yakub namanya jelek. Artinya begini Bapak Ibu, dua-duanya ini sama-sama buruk. Dua-duanya ini sama-sama tidak pantas. Tapi Tuhan memilih Yakub. Berdasarkan apa? Keputusannya sendiri, kita nggak bisa nolak. Betul ya? Kita nggak bisa nolak. Kalau hari ini kita bisa melihat di TV, Israel gitu kan. Itu keturunannya Yakub. Keturunan Esau, tahu nggak Bapak Ibu yang mana? Nggak tahu. Tapi kok kita bisa melihat keturunan Yakub? Ya karena Tuhan sudah memutuskan bahwa ini adalah umat pilihan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat sejauh mana sih Tuhan itu punya kemampuan memilih dan pemilihannya itu pasti tidak akan pernah berubah. Ya lihat ini dulu perang Israel ini loh Bapak Ibu.
Ini loh nenek moyang, keturunan dari Yakub. Artinya gini loh Bapak Ibu, kita semua adalah orang yang tidak pantas. Even kalau kita duduk dengan Yakub, Yakub juga merasa, aku juga pantas saja nilai. Aku ini pencuri, aku dari namaku saja penipu loh. Tuhan pilih aku. Tidak ada yang pantas dari diri kita untuk boleh diterima dan dimiliki oleh Allah. Tetapi kalau hari ini kita milik Allah, semuanya berdasarkan dari pemilihan Allah. Poin yang kedua, Allah yang membenarkan kita. Jadi kita dibenarkan. Yang pertama, kita sudah dipilih. Wah, keren banget ya kalau Bapak Ibu bayangkan gitu kan. Saya misalnya Pak Jokowi gitu datang, saya pilih Alex menjadi menteri saya misalnya gitu. Oh, betapa membanggakan, betul ya? Dipilih itu sesuatu yang membanggakan loh. Bapak Ibu, waktu saya dipilih menjadi ketua musyawarah guru agama, oh bahagia gitu kan sebulan. Kan bulan berikutnya susah. Mulai dituntut A, B, C gitu kan. Oke? Tetapi yang masih adalah ketika kita dipilih, dasar pemilihan atau mungkin cara Allah memilih atau pemilihan Allah itu sendiri boleh kok menjadi kebahagiaan kita. Nah yang kedua adalah Allah yang membenarkan kita. Sekali lagi, bahwa Allah membenarkan kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Sehingga kemudian kita mewarisi warisan Kristus. Apa warisan Kristus? Dia anak diwariskan ke kita. Sehingga kita bisa menjadi anak. Oke? Pencipta adalah Bapaknya sehingga kemudian diwariskan kita sehingga kita bisa memanggil pencipta juga dengan sebutan Bapa. Dan yang ketiga, Kristus itu benar, Kristus itu kudus, Kristus itu suci, diwariskan ke kita. Lalu terus dosa kita kemana Pak? Waktu Yesus disalib, dosa kita diambil, ditaruh ke dalam tubuh Kristus, maka tubuh Kristus mengalami penganiayaan akibat dosa kita. Ketika Kristus mati, kebenarannya diwariskan ke kita. Sehingga Anda dan saya dipandang sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Keren ini. Ketika Yesus pernah berkata, orang Farisi tidak masuk dalam kerajaan Allah. Itu mengerikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari kelompok orang Yahudi, kelompok Farisi lah adalah kelompok yang benar-benar berusaha hidup benar sesuai dengan hukum Taurat. Itu pun tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Kebenaran yang mereka bangun tidak sesempurna Kristus. Tapi karena kita mewarisi kebenaran Kristus, maka kita semua layak untuk masuk surga. Jadi paham ya? Jadi kita masuk surga, masuk dalam kerajaan Allah karena Kristus. Saya akan berikan, mungkin pernah saya sampaikan gitu ya Bapak Ibu, yang di sebelah itu teman saya waktu India gitu ya. Saya untuk kali pertama mungkin saya bisa merasa lebih putih dibanding orang lain Bapak Ibu. Datang lagi India. Nah, saya pernah ceritakan ini ya gitu kan, bagaimana waktu kami masuk di dalam markas, jadi dia ajak saya markas militer Bapak Ibu, itu kan tempat yang steril ya Bapak Ibu ya. Oke, tempat yang sangat steril, bahkan kalau saya bayangkan waktu saya masuk itu kan banyak pedagang-pedagang yang di sekeliling markas sebelum masuk gerbang itu ya. Itu kan pedagang-pedagang itu kan orang India gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah apakah orang India bisa masuk ke dalam markas itu? Enggak bisa. Tapi saya waktu itu bersama dengan teman saya yang kolonel, dia bilang, "Saya tunjukkan ya markasnya Angkatan Darat," gitu kan. Karena di dalam markas itu ada satu benteng yang dibangun pada masa penjajahan Inggris ya, abad 15, 16, 17 gitu kan di situ ya kan. Terus kami masuk gitu kan. Wah, pasti kan ada pintu buka tutup Bapak Ibu ya gitu kan. Begitu set gitu kan. Dua penjaga, dua tentara itu berdiri gitu kan. Terus kemudian teman saya buka kaca gitu kan. Set gitu kan. Tanya pakai bahasa India gitu ya. Kadaba gitu kan. Terus teman saya tanya, "Ada kolonel." Dia sebut pangkatnya. Langsung dua orang itu begini. Kayak gitu. "Kolonel." Gitu kan. Sorry, bukan begini. Kalau ini Hitler ya, gini ya. Sorry ya, gini ya. Oke. Nah, lalu dia bukakan pintu gitu kan. Nah, saya dengan teman saya waktu itu Pak Andreas gitu kan. Pandang-pandangan gitu kan. Kita benar-benar masuk loh gitu kan. Kita benar-benar masuk ke dalam. Betul ya? Dan kami foto-foto dan sebagainya gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah begini. Saya masuk karena siapa? Teman saya kan? Karena saya diterima oleh teman saya sebagai sahabatnya, maka penjaga markas itu memperhitungkan saya berdasarkan dia, betul tidak? Paham ya? Orang India yang tiap
kali mungkin mulai lahir sampai besar sampai tua di sana gak akan pernah bisa masuk. Betul ya? Karena gak kenal orang dalam. Nah, betul ya? Ya kan? Oke, ataupun kalaupun kenal orang dalam tapi kalau pangkatnya rendahan pasti gak mungkin masuk ya kan. Tapi saya bersama dengan kolonel. Tapi bukankah kita adalah orang-orang yang tidak pantas Bapak Ibu. Tapi Kristus itu datang. Kemudian merangkul kita. Dan Kristus berkata, anakku. Tahu ya? Sahabatku. Sehingga kita boleh masuk di dalam kerajaan Allah. Sehingga nanti kalau kita masuk surga, kita bisa bercerita pada orang lain bahwa saya yakin masuk surga. Loh karena siapa? Karena Kristus. Kita masuk surga pun karena jasanya Kristus, bukan jasa kita. Maka untuk merasa bermakna juga seharusnya berdasarkan jasa Kristus dan bukan jasa kita. Sebagai orang yang dibenarkan, kita tidak lagi di bawah hukuman dosa. Ini yang menarik Bapak Ibu. Itu berarti kita bebas dari rasa bersalah dan rasa malu, dan kita dapat hidup dengan kebebasan yang diberikan oleh Kristus. Ini akan melanjutkan pada poin yang kedua, next. Bahwa ketika kita dibenarkan, kita tidak lagi dihukum. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapa? Hakim. Loh, hakim agung itu siapa sih? Di dunia ini? Kristus kan? Kristus kan datang sebagai hakim nanti kan? Siapakah yang menghakimi kita? Yesus. Lah wong Yesus saja mati untuk kita. Mau siapa lagi yang menyalahkan kita? Betul? Wong hakimnya saja mati untuk kita kok. Ya kan? Untuk membenarkan kita. Mau siapa lagi yang menyalahkan kita? Mau siapa lagi yang berhak membawa kita masuk ke dalam neraka? Mau siapa lagi yang bisa kemudian mengklaim ini bukan milik Tuhan, ini milik kami. Mungkin kata iblis begitu ya, karena dia berdosa. Enggak. Wong sang hakim saja yang mengetuk hukuman, yang akan memilah mana malaikat, memilah mana iblis dan kemudian menghukum iblis. Dia yang menghukum iblis adalah yang mati untuk kita. Mau siapa lagi yang menghukum kita? Enggak ada. Jadi paham ya? Artinya begini Bapak Ibu. Mungkin kita bergumul dengan kesalahan di masa lampau. Semua kita pasti punya kesalahan di masa lampau. Saya pun juga punya kesalahan di masa lampau dan kadang-kadang itu menghantui. Bahkan kadang-kadang itu menjebak perasaan saya bahwa saya enggak berguna, saya bukan milik Tuhan, saya tidak pantas di hadapan Tuhan. Kadang-kadang itu menjebak. Tapi seharusnya saya tidak boleh merasa demikian lagi. Loh kenapa? Loh siapa yang menghukum kita? Yesus. Bukankah Yesus membenarkan kita? Betul tidak? Bukankah kesalahan kita telah ditanggung Kristus di atas kayu salib? Saya pernah melakukan kesalahan yang fatal Pak. Saya ini benar-benar malu dengan peristiwa itu. Saya gitu. Saya benar-benar malu kenapa saya melakukan. Saya enggak nyangka. Gimana saya bebas dari ingatan yang menyakitkan ini? Loh kalau bebas dari ingatan mungkin tidak ya Bapak Ibu ya, enggak mungkin ya. Oke. Tetapi kita bisa memaknai ulang bahwa itu memang kesalahan, bahwa memang itu sebuah masalah yang besar, bahwa itu adalah kecelakaan yang besar. Tapi aku tidak lagi dihukum. Betul gak? Orang itu minder kan selalu membuat dirinya kan merasa terhukum, betul gak ya? Kenapa sih orang itu minder? Saya gak pantas, saya gak mampu, saya ini orang gagal, saya tidak dicintai siapapun. Ya kan? Saya tidak dipandang siapapun, saya bukan yang penting bagi siapapun, betul tidak? Orang yang minder, orang yang punya rasa rendah diri buruk adalah dia menaruh hukuman yang banyak atas dirinya sehingga kemudian makin rendah. Saya katakan jangan lagi demikian, jangan lagi menghukum diri kita. Ya kan, kenapa? Lu ngapain kita menghukum diri kita? Wong sang hakim saja sudah tidak menghukum kita. Makanya John Piper pernah berkata, rendah diri atau mungkin inferior itu dosa. Lo kenapa? Oh Tuhan tidak menghukum kamu, kenapa kamu menghukum dirimu? Betul ya? Oh Tuhan tidak mempermalukan kamu, kenapa kamu mempermalukan dirimu? Betul ya? Oh Tuhan tidak merendahkan kamu, kenapa kamu merendahkan dirimu? Kamu bertindak melampaui apa yang Tuhan lakukan, itu dosa. Bisa dipahami ya? Oke, maka hari ini apapun menjadi pergumulan kita Bapak Ibu, mungkin kita pernah berbuat kesalahan. Percayalah ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan mengatakan barang siapa yang mengaku, ya kan? Maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan dia dari segala kejahatan.
segala kejahatan. Artinya bahwa Tuhan sudah tidak lagi memperhitungkan itu sebagai bentuk hukuman. Jangan lagi menghukum diri sendiri. Jangan lagi menghina diri sendiri. Karena Tuhan sang hakim yang punya hak untuk melakukan itu pun tidak melakukannya kepada kita. Jadi pahami ya Bapak Ibu ya? Oke, ini satu kelegaan yang besar. Next. Ya. Oke, Allah bukan hanya itu, Allah juga tidak lagi menjadi musuh kita. Oh bayangkan kalau Allah jadi musuh kita Bapak Ibu. Ya kan? Bapak Ibu kalau punya musuh yang Bapak Ibu lakukan pasti satu, menghindari dia, betul nggak? Wah dia biasanya lewat gang sebelah sini, pasti Bapak Ibu tidak akan melewati gang itu, betul nggak? Betul ya? Kita akan berusaha menghindari. Alkitab juga berkata begini, lebih baik makan roti kering dibanding makan daging disertai perbantahan, betul ya? Daripada berantem, makan daging stick gitu kan, ya lebih baik makan tempe. Tapi hatinya tentram, betul ya? Keluarganya tentram. Nah bayangkan, Daud mengatakan bahwa Allah itu nggak mungkin kita hindari, mau kita ke atas, mau kita ke bawah, mau kita ke samping, Tuhan itu ada. Nah kalau Tuhan yang demikian menjadi musuh kita, bayangkan betapa sengsaranya hidup kita. Tapi bersyukur bahwa kita adalah orang yang tidak lagi menjadi musuh Tuhan. Next ya. Oh maaf belum. Alkitab mengatakan berharganya ketentraman. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan. Hari ini kita tenang Bapak Ibu. Loh kenapa? Karena Tuhan sudah tidak lagi jadi musuh kita. Percaya atau tidak percaya, kita punya sejahtera yang dunia tidak dapat berikan. Apa sejahtera yang dunia tidak dapat berikan? Yakni damai dengan Tuhan. Damai dengan Allah. Wah itu sesuatu yang sangat melegakan. Orang dunia tidak percaya pada Tuhan, mereka bermusuhan dengan Tuhan. Dan dunia tidak bisa berikan itu. Damai dengan Allah hanya bisa diberikan oleh Kristus yang tersalib bagi kita. Next. Poin yang keempat. Kelanjutan dari yang sebelumnya. Kristus mati untuk kita. Ya. Saya waktu ikut seminar gitu ya, keren banget gitu kan. Dalam segala hal selalu kita harus ingat Kristus mati untuk kita. Bahkan dalam khotbah pun juga tidak boleh lepas dari Kristus mati untuk kita. Makanya itu disebut dengan gospel preaching gitu ya, khotbah injili gitu kan. Semua khotbah mau dari kitab Kejadian harus dihubungkan dengan Kristus yang mati untuk kita. Kenapa? Karena memang ini adalah dasar dari siapakah kita sekarang. Ya kan? Siapakah kita sekarang? Yuk kita akan baca Bapak Ibu ya sebagai ayat yang terakhir ya. Saya yakin bahwa ayat yang paling menarik dan yang paling membahagiakan adalah ayat terakhir. Berarti sing khotbah iki aja mari. Ayo cepat. Wah, menyegarkan ayat terakhir itu ya. Roma 5 ayat 8 ayat sampai 10. Akan tetapi apalagi Bapak Ibu Allah menunjukkan sekali lagi sampai di sini lagi. Ayat tadi juga bicara mengenai Allah memilih berdasarkan kasihnya. Kali ini Allah menunjukkan kasihnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau tanya, Tuhan kok enggak sayang saya ya? Loh memang kenapa toh? Banyak masalah yang terjadi. Loh masalah kita atau tidak ada masalah, itu bukan patokan Tuhan mengasihi kita. Betul ya? Patokan Tuhan mengasihi kita itu ditunjukkan kepada Kristus yang tersalib. Titik. Bisa dipahami? Tuhan tidak cinta saya. Loh kenapa? Kalau Tuhan cinta. Misalnya kan, kenapa saya tidak berhasil misalnya gitu kan? Kenapa saya gagal terus? Berhasil atau tidaknya kamu gak bisa jadi patokan bahwa Tuhan itu mencintai kamu. Karena Tuhan sudah menetapkan penunjukan, demonstrasi kasihnya ada pada Kristus yang tersalib. Jadi paham ya? Oke? Nah yuk, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan Bapak Ibu? Ketika kita masih berdosa. Apa itu berdosa? Dosa adalah meleset dari kehendak Tuhan. Dosa itu adalah melawan Tuhan. Saat kita melawan Tuhan, saat kita meleset dari kehendak Tuhan, justru Tuhan mengambil keputusan dari dirinya sendiri untuk mati bagi kita. Keren gak Tuhan itu?
Keren loh. Kalau boleh saya bayangkan adalah seperti seorang perempuan, ya kan, oke, yang cantik gitu kan, oke, ya. Terus kemudian dicintai oleh seorang pria gitu kan. Oh, tapi perempuan ini bukan perempuan baik-baik gitu kan. Wah, jahat gitu kan, pelacur gitu kan, ya kan. Di hidupnya sebagai pelacur gitu ya, boleh saya katakan, maaf agak sedikit kasar gitu ya. Nah, hidupnya kasar, ya kan, wah suka mabuk-mabukan gitu kan, omongannya kasar gitu Bapak Ibu ya. Terus pria ini mendekati, aku mencintai kamu, gak mau, lu itu siapa gitu kan. Seiring dengan waktu pria ini menunggu sampai kemudian si perempuan ini menjadi sangat tua gitu kan gitu ya. Terus pria itu datang, aku mencintai kamu gitu kan. Terus saya berkata, aku ini gak pantas, betul ya. Aku ini begini, aku ini buruk, betul ya. Tapi aku tetap mencintaimu. Wah, bayangkan saja, saya yakin peristiwa ini memang gak ada gitu. Tapi bayangkan kalau kemudian akhirnya mereka menikah. Kira-kira Bapak Ibu memandang pria ini seperti apa? Keren ya. Udah gak pantas, gak layak. Padahal dia sering dipisui gitu kan ya. Ditentang. Berarti dia punya cinta yang apa? Luar biasa. Betul. Nah, itu bukan khayalan. Itu kenyataan antara Kristus dengan kita. Betul ya kan? Kita ini melawan Tuhan, kita ini marah dengan Tuhan. Kita ini gak Tuhan-Tuhanan, tapi Tuhan terus peduli dengan kita loh Bapak Ibu. Dalam saat kita merasa bahwa kita gak butuh Tuhan, Tuhan justru datang untuk membebaskan kita dan mati di atas kayu salib bagi kita. Keren Tuhan itu. Kalau memang Tuhan untuk mati bagi kita saja, membenarkan kita saja, dengan demikian ayat selanjutnya, lebih-lebih karena kita sekarang telah belum, ya kan next, balik. Dibenarkan oleh, sekali lagi, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kalimat sebelumnya, kita pasti. Loh kok pasti? Loh karena kita dibenarkan dengan darah Kristus, pasti dibenarkan. Loh kok bisa darahnya membenarkan kita? Karena memang kematian Kristus adalah sebuah kepastian. Banyak sekali bukti sejarah mengenai Kristus yang mati di atas kayu salib Bapak Ibu. Kalau kita mau ngomongin secara logis gitu kan, pasti Yesus pasti mati di atas kayu salib, itu pasti, nggak ada yang bisa mungkiri. Sejarawan manapun nggak bisa mengatakan Yesus nggak ada, nggak mungkin. Yesus dulu benar-benar ada dan Yesus benar-benar mati. Maka dengan demikian bahwa murka Allah tidak mungkin tertumpah atas kita dan kita dibenarkan oleh darahnya adalah sebuah kepastian. Bukan lagi sebuah pengharapan. Betul ya? Oke. Sebab jikalau kita masih musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dosa kita dibayar oleh kematiannya, ya kan? Kebangkitan kita, kehidupan kita kekal dipastikan oleh kebangkitan Kristus. Maka ada 4 hal Bapak Ibu untuk boleh menekankan kepada diri kita bahwa kita ini adalah yang bermakna. Yang pertama, kalau boleh saya ingatkan kembali, yaitu pertama Allah itu memilih kita di dalam kasih-Nya dan di dalam keputusan kekalnya, dan kita tahu bahwa kalau Tuhan sudah mengambil keputusan, ada yang bisa melawan? Gak ada. Sekali Bapak Ibu anak Tuhan, sekali Bapak Ibu milik Tuhan, sekali Bapak Ibu menjadi biji mata Tuhan, maka selamanya Anda biji mata Tuhan. Tekankan itu. Saat kita mungkin down, saat kita mungkin lemah, saat mungkin kita merasa inferior, tekankan itu. Sekali saya biji mata Tuhan, selamanya saya biji mata Tuhan. Sekali saya milik Tuhan, selamanya saya milik Tuhan. Sekali Tuhan mengasihi saya, selamanya Tuhan mengasihi saya. Poin yang kedua adalah Tuhan itu telah membenarkan kita. Jangan lagi menghukum kita. Kalau Bapak Ibu malu dengan peristiwa masa lampau, lawan itu. Karena Tuhan sudah tidak mempermalukan kita lagi. Rasa malu itu sudah ditanggung oleh Kristus yang dipermalukan di atas kayu salib. Dia ditelanjangi loh Bapak Ibu. Benar-benar ditelanjangi di depan umum. Supaya apa? Menanggung rasa malu kita. Jangan lagi mempermalukan diri kita. Jangan lagi menghukum diri kita. Jangan lagi merendahkan diri kita. Itu yang pertama, itu yang kedua. Nah poin yang ketiga kemudian, Allah
sudah tidak lagi menghukum kita. Allah sudah tidak lagi menghukum kita. Jangan kemudian kita menghukum diri kita. Dan kemudian poin yang keempat, Kristus mati untuk kita. Itulah demonstrasi kasih Tuhan. Artinya begini loh Bapak Ibu, tidak ada satupun di antara kita yang tidak dicintai. Setiap kita dicintai. Dan itu bukan pengharapan, itu bukan keyakinan semata. Tapi itu adalah sebuah kepastian. Karena Kristus telah mati untuk kita. Demonstrasi besarnya cinta Tuhan adalah Kristus. Jadi paham ya? Jadi mungkin sesekali bolehlah kita pakai lambang salib, mungkin taruh di mana gitu ya. Jadi kalau kita lagi down, kita lagi merasa mengasihani diri sendiri, mari kita ingat, saya dicintai, bahkan yang mencintai saya mau mati buat saya. Dan itu bukan sebuah khayalan, itu bukan sebuah mitos, itu sebuah realita. Berarti cinta Tuhan itu real. Maka dengan demikian perasaan saya yang salah. Paham ya? Oke, nah next. Terus kalau kita mengamini ini semua apa? Ini loh Bapak Ibu, Filipi 1 ayat 25. Ya, yang Paulus katakan, tujuan dalam membangun keberhargaan dengan cara demikian adalah begini, supaya Bapak Ibu makin maju dan sama-sama kita baca 1, 2, 3, bersukacita dalam iman. Tuhan ingin kita bahagia enggak? Loh, pengen. Justru tujuannya itu gitu loh. Kenapa kita harus membangun identitas dari sudut pandang Tuhan? Kenapa kita harus mengambil prinsip firman Tuhan dalam diri kita supaya Bapak Ibu kerohaniannya maju. Dan enggak cuma maju, supaya Bapak Ibu bersukacita, bukan berdasarkan kepunyaan, bukan berdasarkan kepemilikan, bukan berdasarkan prestasi diri, bukan berdasarkan ketampanan dan kecantikan diri, tapi berdasarkan iman. Tuhan ingin kita bahagia, itu saja. Ya kan? Makanya wajah kita itu harusnya wajah bahagia, betul ya? Wajah kita itu wajah bahagia gitu loh. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita bersukacita. Tuhan ingin kita bahagia. Oke. Next, saya akan tutup. Jadi mungkinkah next kita bahagia tanpa Tuhan? Enggak ya? Berarti dengan demikian ketika Epikurios mengatakan bahwa sudahlah, cara bahagia adalah enggak usah Tuhan-Tuhanan, senangkan dirimu dengan apa yang kamu mau. Kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab, tidak. Itu bukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati dan kebahagiaan yang sesungguhnya dan kebahagiaan yang kekal adalah ketika kita hidup di dalam iman dan membangun identitas kita di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Kembali kami diingatkan bahwa masing-masing kami berharga. Masing-masing kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Dan masing-masing kami adalah umat kesayangan-Mu Tuhan. Bukan berdasarkan pada kualitas diri kami, bukan berdasarkan dari perbuatan kami, tapi sepenuhnya berdasarkan keputusan Tuhan. Dan yang didemonstrasikan oleh kematian Kristus di atas kayu salib bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat besarnya karya-Mu, besarnya cinta-Mu dalam kehidupan kami. Kami yang tidak pantas, kami yang tidak mulia ini Kau jadikan kami milik-Mu, kepunyaan-Mu, umat-Mu menjadi pribadi yang berharga. Biarlah kami boleh membangun Tuhan kepercayaan diri kami, kebermaknaan diri kami melalui iman yang sedemikian rupa. Sehingga kami boleh bertumbuh semakin maju dan bersukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.